Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu G karena Bu di sela-sela kesibukan, kemudian pagi hari yang kurang cerah hari ini ya, tapi kita tak boleh tidak cerah Bu. Jangan Bu sempat hadir ke sini untuk mengikuti kegiatan hari ini. Dia mengucapkan terima kasih Bu G. Sebelumnya dia memperkenalkan diri dulu G. Nama dia Ibu Putri Ekawati. Dia bertugas di Puskesmas Sukawati 1, Puskesmas Induknya G. Kemudian teman sejawat Ibu Sianinya G. Hari ini yang hadir ke sini bertujuan untuk melaksanakan kelas Ibu Balita sesuai dengan undangan yang Ibu dapatkan G. Informasi dari Pak Pian G. Posyandunya G. Ada Ibu yang sudah pernah ikut atau sudah pernah kenal apa itu kelas Ibu Balita? Belum? Oke, ini kelas yang baru berarti G. Pesertanya baru semua. Dia menjelaskan sedikit G nanti di kelas Ibu Balita. Kelas Ibu Balita ini adalah suatu kegiatan mengumpulkan ibu-ibu balita yang mempunyai balita yang punya anak umur 0 sampai 5 tahun untuk hadir dan sharing, istilahnya tukar pendapat, tukar pengalaman, bercerita, foto, tentang apapun keluhan atau pengalaman ibu terkait pengasuhan anak mulai dari 0 sampai 5 tahun. Di kelas Ibu Balita ini memfasilitasi ibu, artinya ibu bisa sharing, bisa bercerita, bisa bertukar pengalaman tentang pengasuhan bayi dan balita, mulai dari kendala-kendala yang ditemukan, mulai dari bayi misalnya materinya ada pasien susi, kemudian imunisasi, makanan pendamping ASI, dan banyak lagi materi di kelas Ibu Balita. Jadi di sini ibu bisa sharing. Kelas Ibu Balita ini merupakan fasilitas untuk ibu sharing atau bertukar pendapat. Nah, tujuannya untuk menambah pengetahuan ibu-ibu terkait pengasuhan balita. Tiga tujuan dari kelas Ibu Balita. Kegiatan ini yang sudah rutin silakan Bu, sudah rutin dia laksanakan di desa ini seluruh wilayah kerja Puskesmas Sukawati 1. Kita memiliki 6 desa, setiap bulan rutin yang laksanakan ini. Untuk satu desa kita yang laksanakan 2 kali sebulan. Kalau ini sudah dari bulan Januari. Kemudian pesertanya tergantung undangan dari Bapak Pian yang sudah diatur. Biasanya kita koordinasi sebelumnya peserta, kalau peserta yang sebelumnya ada yang sudah 2 kali ikut, ada yang 3 kali ikut. Ibu Niki baru pertama kali ini peserta yang baru. Nah, materi di kelas 2 itu banyak. Biasanya bisa dibahas sebelum cerita, buka. Kalau ukuran anak-anak yang sudah lewat dari setahun seperti anak-anaknya itu yang hadir hari ini di atas 2 tahun pada adiknya aja yang belum 1 tahun sudah semua di atas 1 tahun. Materinya banyak, ada tumbuh kembang, kemudian ada seimbang, ada pencegahan kecelakaan pada anak, kemudian yang tersebut tadi itu cara membahayakan bisa kita cegah sebenarnya. Itu ada materinya di kelas Ibu Balita. Kemudian ada penyakit terbatas pada bayi dan anak, kemudian ada pola hidup bersih sehat, banyak sekali yang bisa dibahas. Apapun keluhan itu bisa dibicarakan di kelas Ibu Balita. Nanti penjelasan yang tentang kelas Ibu Balita. Paham Bumi, kan mungkin kalau dengannya misalnya ada yang banyak pernah dengar kelas Ibu Balita, ya mungkin kelas Ibu Balita. Nah, untuk tempat segala macam nggak perlu khawatir, kelas Ibu Balita itu fleksibel itu. Fleksibel dalam artian rileks pembelajaran orang dewasa. Tidak ada istilah mengajari, menggurui. Misalnya ibu punya, ibunya punya cerita atau punya pengalaman kayak cerita tadi,
beliau bukan menggurui, bukan mengajar, tapi berbagi dengan menceritakan suatu pengalaman, menambah pengetahuan ibu-ibu yang lain. Ini fleksibel kelas balitanya pembelajaran orang dewasa Bu, kita curhat ya, bukan belajar dalam kelas walaupun namanya kelas ibu balita. Nah, tempatnya pun menyesuaikan, tidak harus di ruangan seperti Niki benjangan, seandainya Niki sibuk di sini dipakai ruangannya, kita di Balai Banjar pun apa bisa kelas ibu balita dilaksanakan. Yang penting paham nanti di kelas ibu balita. Ada yang bertanya Bu sejauh ini setelah penontonannya tentang kelas ibu balita? Nah, untuk ibu-ibu yang baru datang, terima kasih Bu. Jangan dulu terima kasih sudah sempat hadir. Tadi kan sudah awali dengan perkenalan tadi nama dia Bu Eka, Winawati Jam tugas Puskesmas Sulawesi 1. Nah, hari ini yang selenggarakan kelas ibu balita. Untuk sharing Bu, untuk tukar pendapat, artinya bukan apa ya, tidak menegangkan, relax saja sambil nunggu. Untuk hari ini pertemuan pertama tadi sebelumnya sempat sih sama ibu-ibu sepakatnya kita untuk membahas penyakit yang terbanyak pada anak gitu. Nah, ibu sudah isi sebenarnya masih terbayang dengan jawabannya Bu? Masih kan jawaban sendiri terus terbayang kita bahas bersama yang mana benarnya, yang mana salahnya. Nanti ibu boleh bercerita kalau penyakit pada bayi, pada anak, kira-kira ibu-ibunya pasti pengalamannya beda-beda, pasti banyak pengalaman. Kita bahas lagi itu biasanya. Yang pertama anak demam tinggi tidak perlu dikompres, cukup diberi obat. Benar Bu? Salah. Kenapa salah? Yang ayu yang kalau misalnya untuk obat aja dia akan dulu yang kalau dari kompres pengalaman yang begini kan saya itu pada yang lingkungan betulnya yang tadi obat aja itu sama kasih obat aja tidak cepat turun panasnya terus dikompres itu baru bisa. Nah, Bu Rahayu punya pengalaman katanya Bu anaknya demam tinggi, dikasih obat, tetapi reaksinya lama. Ketika dibarengi dengan kompres, ternyata cepat turun panasnya. Dan pengalaman dari Ibu Wahyatnya. Nah, itu benar Bu anak demam tinggi tidak hanya diberikan obat, tetapi perlu juga dikompres. Nah, yang ingin bertanya sedikit. Ibu-ibu di rumah bagaimana cara memantau demam anaknya? Bagaimana caranya untuk termometer? Ibu semua punya termometer? Demam Nika berapa suhunya Bu? Belum. 37 ke atas. Kalau ibu yang lain yang dikatakan demam Nika umur suhunya kan pakai termometer, bukan karena nempel ya. Ini namanya pemeriksaan dengan nempel ya. Kita tidak kita tidak tahu sejauh mana dia demamnya, apa demam apa. Kadang tangan kita habis cuci tangan dingin, semua kita rasa demam ya Bu ya. Nah, jadi pakailah termometer untuk ukur suhunya. Nah, demam itu ketika suhu di atas 37 sudah dia mulai demam ringan sampai dengan 37,5. Nah, 37,5 ketika ibu ukur, apa yang ibu lakukan? Ketika dia suhunya 37,5 kasih obat. Nah, kalau suhunya baru 37,3 tidak lebih dari 37,5 kompres sama obat juga. Obat belum ya Pak? Kasih obat. Benar. Ibu siapa Bu? Bu Lena. Bu Lena dapat penjelasan dari imunisasi, ketika imunisasi. Nah,
Kalau 37 ke atas itu memang anak ini demam. 37,5 dia dikategorikan demam ringan. Nah, cara penanggulangan demam ringan ibu tahu? Dengan tadi apa? Dikompres. Selain dikompres, beri minum. Nah, beri minum karena kalau demam sambil ibu berpikir, sambil ibu memikirkan, artinya sambil ibu ngali-ngalihin kita kira-kira apa sih penyebabnya kok dia bisa demam. Kan ibu yang langsung ini sehari-hari. Ketika ibu ukur suhunya 37,4 ya, 37,3 karena apa? Biasanya apa dia kurang ini, apa di sekitarnya ada yang demam, apa dia ada imunisasi. Itu beda-beda penanganannya Bu. Nah, ini juga salah satu teknik kita ketika anak sakit atau demam itu jangan panik. Biasanya ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda yang atau ibu yang baru anak satu, dikit aja demam panik, karena panik langsung obat. Jadi, padahal tubuhnya belum tentu perlu dike. Nah, kalau suhunya di bawah 3,5, ibu sambil mikirkan apa kira-kira penyebab yang ibu lakukan dengan satu kompres. Kedua, beri minum ekstra. Beri minum ekstra karena minum itu akan membantu untuk menurunkan panasnya. Karena juga demam ringan. Sambil lagi mikir apa sih kira-kira penyebabnya. Kalau ibu udah tahu, oh ya, nak bibi saja ajak menari atau kemarin ajak panas-panasan, membalik misalnya nonton apa, kan dia kurang kalau diminumnya, bisa dah malam atau ngerenang itu agar badannya dia kurang minum, mungkin penuhi dulu minumannya, penuhi asupan minumannya, otomatis turun dan panasnya kita sambil dikompres. Nah, ketika sudah melakukan hal itu tetapi panasnya kok naik ya di atas 37,5, aku ngasih obat disertai kompres, minumnya tetap aku ngasih obat. Jangan panik ya, jangan ujung-ujung panik karena demam itu kalau dibilang dia penyakit bukan gejala. Ini demam ke gejala ini. Jadi penanganan awalnya seperti itu dengan tapi pengukurannya dengan metermin. Jadi berikan minum sama kompres. Kalau di atas 37,5 baru kasih paracetamol sesuai dengan berat badannya. Jadi dosisnya sesuai dengan berat badannya. Nah, yang ingin tanya lagi untuk misalnya demamnya yang 37,4 itu kan lakukan kompres. Kompresnya itu pakai nanti nanti di area sitar sama kalaupun di kepalanya enggak apa-apa. Kadang-kadang bayi itu agak susah karena termenung-menung dia kan beda kompres kita memang pakai hangat dengan yang ideal beda dia. Jadi kalau memang dia tidak nyaman di kepala, itu paksa dia kompres hangat. Boleh hanya di ketiak sama di perut bawah. Kalau di perut bawah itu boleh. Sambil kita pantau asupan minumannya, kemudian kencingnya dipantau. Udah kencing atau belum selama demam itu. Kalau salah satu tanda bahwa dia kurang mimik, udah kencing dia Bu. Panas kan Bu? Panas. Kemudian ibu kompres dia, tapi tidak kasih minum, sama juga agak susah turun panasnya karena minumnya yang kurang. Pengeluaran panas itu melalui kencing dan keringat. Makanya nanti sering orang berbersih dulu, bos pasti turun panas. Kan itu memang pengeluaran panas itu lewat dia keluar keringat sama kencing. Nah, makanya jangan dipakai jaket ketika anak panas itu ampunan, malah jangan dipakai baju biasa aja, baju yang cukup satu baju biasa. Ampunan masih dibuka baju semua, tak pakai baju biasa, jangan dipakai jaket. Biarkan pori-pori ini dengan sendirinya melakukan kerjanya, terbuka pori-porinya karena ibu kompres, kemudian minum, keluarlah keringat sama itu penanganan untuk demam di rumah. Yang kedua, penyakit infeksi pada anak di Indonesia menduduki peringkat teratas, benar Bu? Penyakit infeksi, benar? Infeksi saluran pernafasan atas
nih, kalian ada infeksi ispa, infeksi saluran pernapasan atas. Nanti juga misalnya, salah satunya nanti contohnya infeksi saluran pernapasan atas, istilahnya ya contohnya mungkin sebelum sesak, contohnya batuk, pilek, itu kan penyakitnya infeksi saluran pernapasan atas. Gejalanya yang seperti tadi dia bilang demam itu gejala suatu penyakit, demam, batuk, pilek, mungkin bisa ditambah lagi jadi sesak, itu salah satu gejala dari infeksi saluran pernapasan atas. Itu yang banyak orang-orang sehingga infeksi nanti mana telinga, infeksi telinga, infeksi pernapasan bawah, banyak penyakit terbanyak infeksi penyebab penyakit terbanyak pada bayi. Kemudian ada karena organ-organ itu rentan, cepat terserang, apalagi kalau pola hidup di lingkungan anak-anak itu tidak bagus. Ada perokok, misalnya di keluarga ada yang merokok, misalnya bapaknya merokok, adiknya, kakaknya, pamannya, walaupun merokoknya tidak di dalam ruangan. Kan ada istilah merokok tak apa-apa, asalkan jangan di dalam ruangan. Maksud tidak ada apa-apa, itu dia tidak ngerti saja. Kok tidak ada apa-apa? Karena begini Bu, merokok walaupun di luar ruangan, di dalam kamar, tapi misalnya bapaknya merokok di tempat kerja, pulang, kan Bu? Biasanya kalau bapak-bapak itu kerja, apalagi kerjanya kerja duduk, kerjanya dan aktivitas berdiri. Kalau yang kerja duduk rata-rata ditemani merokok. Nah kan pulang lagi Bu, udah berapa batang sudah habis rokok itu setengah hari, pulang dari pagi ke sore kerja, pulang tidak mandi, tidak ganti baju, masuk dalam kamar, apalagi sampai mobil anak, dan ke risiko asap rokok, asap tembakau itu diserangkan baju itu udah terpapar dan orang lain, terpapar anggota keluarga yang lain di rumah, terutama bayi dan balita yang masih rentan, yang masih berisiko sekali untuk terkena penyakit, semua penyakit. Jadi kalau punya anggota keluarga yang merokok, sebelum mandi atau lebih maju, jangan dulu masuk ke dalam kamar, kemudian apalagi bantu anak. Itu juga salah satu pemicu untuk penyakit pada bayi dan anak. Jadi memang benar penyakit infeksi. Bagaimana cara kita mencegah supaya anak-anak terhindar dari niki? Upaya ibu di rumah ini, upaya mempromosikan anak-anak untuk tidak terkena penyakit batuk pilek yang ringan. Ini gejalanya kan gejala dari infeksi ini kan demam, batuk pilek. Apa yang ibu lakukan di rumah? Mencegah. Kalau dari ibu lah, pendapat ibu-ibu karena sebaiknya itu vitamin biasa ibunya bagus. Nah caranya ibu penuhi asupan nutrisinya yang bagus, dia dari setengah tubuhnya, dia imun tubuhnya dia bagus, atur pola istirahatnya. Anak-anak itu kan dari bayi harus kita sesuai jam berapa tidur, jam berapa makan, jam berapa meditasi, jam berapa dia bermain. Kalau dari bayi sudah ibu yang ngatur, karena bayi sama, jadi sama. Tidak ada bayi lalu yang bisa tidur langsung bisa minta malam, tidak ada semua sama pesawat. Ibu yang ngatur, ibu yang ngisi. Jam berapa dia bobo, dia tidak bisa sendiri, kita yang ngatur. Dari awal harus setting itu. Makanya ada aturan kalau untuk pemberian ASI itu masih ingat pemberian ASI, pemberian kan bayi itu cuma ASI aja. Sekarang kita diam sih, pikir ada kosong. Tapi yang begitu nangis, kalau dengan zaman ini nggak ini terus ada jam ini sudah abad ini kita yang mengkondisikan seperti itu, jadi tidak teratur. Dia tahu lapar, dia instingnya sama perut sama otak yang bekerja bersama-sama. Kalau perut proyek ke otak
otaknya konek kemana nangis dia. Dan dia setiap 2 jam, setiap 6 jam, dia nangis kita. Kalau dia sudah berusaha ngatur, ibu yang mengacaukan, kita yang mengacaukan, nggak bisa, dia pasti dia rewel. Setiap ini menangis, setiap ini nangis, gimana dia? Karena memang kita yang memfungsikan seperti itu. Padahal caranya itu adalah biar dia kapan makan, kapan istirahat, kapan bermain, bercanda. Jadi itu juga mengkondisikan dia lebih artinya lebih siap atau tubuhnya lebih bagus. Kalau tidak tidur seperti itu, tidur pun susah. Jam-jam semestinya dia tidak tidur, harusnya dia mandi, tidur. Lewat jam mandinya, kadang jam makan, tidur. Lewat jam makannya. Jadi udah tadi tidak teratur, kan kita yang tidak bisa ngambil kerjaan apa-apa. Jam benar dia tidur, kita ngambil kerjaan atau nangis, minta mimi, ngebating. Contohnya dia harusnya kita kasih mimi, udah dibuatkan tidur, dia tidur. Jadinya nggak bisa teratur. Kita yang atur mestinya. Karena insting dia atau kemauan dia itu tergantung dari bagaimana kita mengkondisikan dari awal. Pagi ibu setting misalnya ibu kasih kan pagi jam apa jam mana gitu jam 5 ya jam 5 nanti jam 2 ini lagi. Kalaupun dia bangun start lagi kalau nangis cari penyebab kan banyak nangis cari penyebabnya nangisnya karena lagi nangis belum tentu minta diri contoh satu minta digendong boleh cumi nak ngoyo gendong nggak nangis udah karena kita ngobrol begini gendong kemudian yang kedua penyebabnya dingin atau basah kencing atau dingin atau ada serangga segala macam tidak sekali lagi kalau orang tua itu tanya orang tua anak nangis kita dikejar dan kasih jangan dikejar kecuali orang ini itu memang ini yang terbanyak cara kita salah dia mimpinya tidak banyak nggak bisa dia 2 jam ada aturan payudara kanan berapa menit payudara kiri gitu. Nah ada orang ini 10 menit setengah jam 2 jam lagi setelah 2 jam itu kalau udah di atas 6 bulan udah bisa dikasih selingannya nggak harus dulu baru dia teratur habis ini jeda sebentar dia tidur habis tidur baru kasih selingannya sebelum 2 jam itu 2 jam baru kasih ini itu sampai kapan pun dia tahu lapar kita 2 jam kita tidak kasih apa-apa dia bisa minta dan tidur kan bisa dia terkena tahun selanjutnya yang ketiga nih anak tidak bisa menyusup karena hati-hati kalau anak jam-jamnya mimi tapi dia tidak mau mimi mulai udah cari tahu jangan-jangan dia sakit untuk panasnya kemudian sering melakukan karena sakit. Muntahnya saat apa, kemudian bagaimana warna muntahannya disebut
Ada anak-anak yang terlalu kenyang yang kita tidak bergaya. Tetapi ketika muntahnya berisi makanan yang dia makan, ke diabetes, dia lemes dia karena nutrisinya berkurang, dimuntahin. Kemudian yang keenam, anak kejang harus segera dibawa ke ada penanganan kejang ketika anak kejang miringkan posisi bobok dia miringkan dia tak terpaksa lidah boleh karena kalau dia dengan posisi miring otomatis lidahnya ke dalam ya samping itu biasanya kita juga air video itu kan keluar dia nggak kesedap dia nggak jangan kami posisikan dia miring segera cari bantuan ke sambil lihat jam berapa mulai kejang berapa menit gitu ya sampai ke rumah sakit segera mungkin kan rumah sakit kejamnya berulang apa tidak itu biasanya pertanyaan rumah sakit karena penting lama kejam itu berkaitan dengan dokter mendeteksi untuk penyakitnya karena itu ada kayak iya itu lah tapi sekali itu aja karena jenang satu aja makan dulu ada di dalam iya takutnya menyebabkan kecacatan yang permanen terhadap karena sekian detik sejak kontaknya itu kan jadi seminimal mungkin dari anak kalaupun tidak ada rumah itu posisinya dia miring tapi apa namanya harus ditakar harus apa namanya terus jangan diberikan minum apa-apa ya ada orang tua anaknya juga karena dia sadar dikasih minum kira kayak tahunya orang gede klok dikasih minum ya terjadi aspirasi minuman yang kita kasih masuk ke saluran nafas kunci nafas misalnya dari bantuan minta tolong seperti yang bilang tadi Nika ingat orang Malawi kemudian yang berikutnya cairan garam oralit dapat menambah berat badan. Ibu tahu garam oralit? Cairan oralit biasa untuk penanganan diare, penanganan awal diare dengan memberikan oralit. Ini berarti sudah masing-masing pernah ya pengalaman dengan anak diare ini. Jadi fungsi oralit, ini fungsi oralit. Oh, gitu tadinya untuk menambah cairan, mengganti cairan yang keluar. Diare itu kan yang keluar pengennya cair, gitu. Nah, itu digantikan dengan oralit. Untuk menggantikan cairan yang keluar sehingga anak tidak kekurangan cairan. Kekurangan cairan itu istilahnya dehidrasi. Kalau anak yang kekurangan cairan, tapi gejalanya lemes ya, jadi bukan untuk menambah berat badan. Yang berikutnya, kalau suhu badan anak tinggi pastilah kena guna-guna.
salah, bukan belum tentu salah. Kembali pertanyaan yang tadi yang pertama masih tadi, nah itu anak demam penanggulangannya sudah tadi kita bahas tadi sudah penanganan di rumah dengan kompres yang berikutnya yang terakhir itu bayi yang tidak alergi terhadap susu sapi yang menyebabkan diare harus segera mengganti dengan susu kedelai, harus segera mengganti dengan susu kedelai. Susu kedelai yang istilahnya soya biasanya. Kalau anak susu sapi memang diganti dengan soya. Itu untuk anak yang sudah lepas ASI eksklusif. Kalau sebelum 6 bulan ya nggak boleh ASI saja. Nah, dari 9 pertanyaan sudah selesai dengan pertanyaan. Ada yang perlu dibahas atau ada ibu yang pengalaman ada yang pengen cerita? Kan udah lagi dengan peraturan. Yang lain ada yang pengen bertanya lagi? Ada yang pengen bahas lagi? Lagi? Susah makan. Masalah lagi mobil juga kadang makannya nafsu makan. Nafsu makannya Itu karena kita paginya siangnya dikit. siang dikit. Ada ibu yang lain punya pengalaman anaknya susah makan? Ada semua yang normal mau makan normal. Ibu punya pengalaman. Ada yang ibu bisa ngasih solusi bagaimana untuk mengatasi anaknya susah makan? Ada yang bisa ngasih solusi? Ayo. Ibu katanya anaknya normal, makannya bagus. Gimana caranya? Ibunya dia tahu gimana caranya. Bukan mau makan. Tapi saya ke bidan mau dia makan dengan memberikan vitamin. Ibu yang lain ada? Belinya diganti-ganti ya, oh Nika belinya diganti. Lagi ada? Ada yang, oh Nika mungkin ibu yang lain punya pengalaman, ada yang ngasih vitamin untuk melaksanakan makan katanya. Kemudian dari ibu Sila, ibu Nikanya dengan mengganti-ganti menunya. Kalau ibu dengan kurangi ngemilnya. Oh ini kan sudah dapat 3 solusi. Yang pertama ngemilnya kurangi, anaknya ibu ngemil. Dia ngemil. Ketemu aja penyebabnya. Solusinya ada, kurangi ngemilnya. Karena memang benar bu. Misalnya pagi dia makan, kemudian di sela-sela, di sela-sela siang, di sela-sela makan ibu kasih ngemil. Mungkin berarti gini mungkin tuh dia kenyang dengan ngemilnya Nika, jadi siangnya nggak mau makan. Ngemilnya tapi ini bayi sedek bayinya tapi Robina. Jam berapa ibu kasih? Terus dia mau dia minta gitu. Gini. Kalau ngemilnya diganti, jangan menutup itu. Maksudnya gini, misalnya dia pagi kan makan ibu jam 7, jam berapa makan? Jam 8, jam 7 makan. Jam 7 sampai kadang 7 makannya. Habis itu siangnya dia 12. Di sela-sela itu ibu kasih snacknya. Coba snacknya sepotong aja, selebihnya mungkin sari buah kasih atau apa. Karena kalau sudah dia makannya lengkap, pagi ada lauk, ada sayur, ada nasi, kan dia kenyangnya 2 jam bu. 2 jam kenyangnya, jam 7 jam makan jam 9. Jam 8 selesai makan, jam 9, jam 10 masih kenyang dia 2 jam. Di atas 2 jam ibu kan kasih cemilan, ibu kasih cemilan itu jam 9.
jam 10 ibu kasih. Kemudian kalau jam 11 atau jam 12-nya ibu kasih snack itu masih nggak mau dia makan, nyambung masih kenyang dia bu. Nih, misalnya cemilannya ibu kasih jam 11 atau jam 11, sudah jangan lagi. Misalnya kalau buah, sari buah, nggak apa-apa. Nanti jam 12 atau jam 1 baru dia sarapan, dia banyak makan. Tapi kalau deket, terus nyambung ibu kasih itu rotinya, otomatis nggak mau dia makan karena masih kenyang bu. Enter, bukannya dia nggak mau makan, masih kenyang, masih kenyang. Nah, lagi satu, hati-hati, jangan dulu kenalin snack-snack warung. Kalau udah kenal snack warung, itu juga malu, dan dia mau makan banyak. Nah, dia mau makan banyak. Jadi atur jadinya bu. Terus untuk memberikan makan, kalau ibu masih makan sampai 1 jam. Kok gitu lembut? Lama sampai bermain sih. Oh iya. Ini bu ya. Nanti juga itu ibu yang lain nih, memberi makanan pada anak, beri makan nih. Jangan dengan reward. Tahu ibu dengan reward dengan apa? Reward itu dengan contoh ibu ngasih dia makan sambil diberikan berikan mainan, itu salah satu reward ya, dengan upah ya. Kalau sebaiknya jangan dibiasakan itu. Terus anak sekarang lagi rewardnya HP, jangan dibiasakan seperti itu karena ini juga akan membiasakan kalau tidak melakukan hal ini dia tidak mau makan. Dan memberi catatan tidak boleh lebih dari 30 menit. Misalnya ibu ngasih makan anak, kalau sudah lebih dari 30 menit hentikan. Bermain ya bermain, makan ya makan, istirahat ya istirahat. Kalau udah dari kecil, yang lain, makanan lain enggak. Ibu olah cepetnya dengan kan maksudnya kalau sudah ya anak-anak ini kan kita yang bikin sebenarnya kita biasakan itu seru itu ya dia kebiasaan itu sebenarnya tidak bagus sih, proteinnya memang bagus tetapi tidak begitu banyak di ceker itu. Proteinnya tidak begitu banyak di ceker itu. Nanti nanti selesaikan dulu satu nih, nanti dia kasih tahu. Tidak boleh lebih dari 30 menit. Setelah 30 menit ibu kasih makan, hentikan. Kalau dia bermain, ajak temannya bermain atau sambil mengerjakan apa ibu dia bermain. Nanti setelah 30 menit atau jeda 1 jam sambung lagi kasih makan. Jangan sampai lama-lama 1 jam gitu. Kebiasaan begitu dia lama-lama dia akan nanti tidak akan dikunyah dia mungkin sampai besar dia akan polanya seperti itu. Susah nanti itu berubah polanya. Kalau yang benar kita akan makan ya makan, fokus makan, kemudian bermain ya bermain, istirahat kita yang bagus. Karena juga di sekolah pun perutnya akan tersetting connect dengan otaknya seperti itu. Ketika dia fokus belajar ya belajar. Sini yang ngajak mainan, sini yang ngajak makanan. Tapi kalau udah tercampur seperti itu, bermain sambil makan, nanti belajar atau fokus belajar atau ngapain, dia pikirannya ke bermain. Karena memori anak itu menyimpan bu, begitu dia tersetting. Nanti ngaduan tuh harusnya dia ngapain, fokus ke bermain. Jadi 30 menit Rena malu, ya Rena malu, ya jeda dulu, pelan-pelan pasti menyesuaikan dia makan yang sekian, waktunya sekian, perutnya sama otaknya connect nanti itu. Nah boleh lebih dari 30 menit masih lakukan. Hentikan dulu, nanti lagi. Ada waktunya kapan main, seperti yang dari awal, kapan makan, kapan seliranya, kapan istirahat. Jadi dia struktur dia sampai kapanpun dia
Kalau dari segi gizi kan dia tidak bermasalah, dia cuma itu dah bukan nggak mau makan, beli makan tuh karena masih kenyang, dia kira karena itu nasi snack kan nyambung kan, nih dengan snack nyambung jam 8 makan jam 7 sampai setengah 8, nih mulai jam 8 boleh deh aku kasih selingannya, nih 1 jam lagi lanjutin dah kurang makan tadi penuhi lagi. Oke, nggak usah lagi snack, kan udah dapatnya snack sekali aja. Snack itu sekali Bu. Makanan, kalau untuk anak makanan pokok kan 3 kali, pagi, siang, sore. Selingan 2 kali aja. Di sela-sela makan. Pas-pasnya cuma 2 kali aja. Oke, itu caranya mengatur. Ada lagi yang bertanya Bu sebelum ke ibu yang tadi? Ada lagi? Sudah? Nah, itu tadi untuk yang hari kita ceker nah. Jadi untuk makanan itu menunya mestinya diatur untuk asupan protein. Misalnya kalau ibu milihkan proteinnya dari ayam, protein hewani kan daging, biasanya kan daging atau telur atau ikan kan biasanya. Kalau ibu memilihkan proteinnya yang hewani, pasti yang daging merahnya, daging merahnya, jangan lemaknya. Daging merah itu didapat dari, misalnya kalau ayam daging merahnya ada di dada, bukan di paha sama cengkeh. Memang dia ada proteinnya, tetapi sekali sedikit sekali protein di cengkehnya. Jadi kalau ibu ngasih ceker sama nasi lagi, itu aja ya. Cuman nggak lagi pakai ceker gitu. Nah itu murah asupannya, karena kalau ceker itu nggak memenuhi asupan terpenuhi tercukup proteinnya. Jadi protein yang bagus itu dari darahnya. Kalau ibu ngasih ceker tanpa nambah dari protein yang lain, kurang jadinya. Kecuali ibu ngasih ceker plus dadanya, atau ngasih ceker plus telur, atau ngasih ceker plus tahu tempe, masih mending masuk proteinnya. Kan protein bisa dari nabati kan, tahu tempe juga kacang-kacangan juga protein. Tapi kalau hanya ngasih ceker aja belum cukup itu asupan proteinnya, karena protein itu penting panduan gitu. Yang kita lakukan sekarang ini yang anggap nabung Bu. Nanti tabungan ketika masa dia sekolah, masa dia harus menggunakan otaknya dia sendiri dan masih kita. Jadi lucunya kan orang tua dominan dia harus mampu sendiri. Siapkan dari sekarang otaknya. Asupan proteinnya sedikit, nutrisi ke otaknya juga sedikit. Otaknya makan dari protein itu. Untuk wanita yang 5 tahun, yang 5 tahun, utamakan nomor 1 asupan protein. Boleh yang lain bukan jadi alasan yang lain mengikuti gitu. Harus dia dapat, tapi tidak seperti protein wajib. Kalau ceker masih kurang. Ya, ceker itu hampir tidak isi daging. Kalau ceker isi daging tuh. Asupan ya, proteinnya minim banget di sana. Jadi tambah protein yang lain, ya sambil pelan-pelan, kita berusaha yang makan langsung dikit-dikit, jangan total itu saja. Total itu saja karena tergantung kalau nggak lain tapi tambah asupan. Mana nggak bawa mantel lagi? Itu sudah asupan proteinnya kurang. Asupan proteinnya kurang. Kemudian kalau dia makannya tadi masih itu sedikit juga makan. Nah, ketika dia makan, ibu kan tahu ketika dia makan
makannya banyak, oke. Ketika dia makannya sedikit, kalinya tambah. Oh dunia pagi makan, siangnya makan, jadi kemudian malam, sore ya 4 kali dia kasih. Malam juga. Kan kita yang tahu kapan dia makan banyak, kapan dia makan sedikit. Ketika pokoknya prinsip kok saya harus ping dulu makan, asal berbedi, ping 4, ping 5, sedikit tapi sering di rumah. Yang penting terpenuhi kebutuhannya dia. Kadang ibu kan tak pikir dari berbedi makan, sih tambah aku kalinya ya uang tiap hari. Terus menumpuk uangnya, ketemunya uang berat badan, uang tinggi, gitu jadinya. Ya. Karena gizi kurang atau gizi buruk atau stunting tidak muncul tiba-tiba. Itu berproses dari sebelumnya. Tidak muncul tiba-tiba. Mungkin gizi nak dulu, bulan lalu nak dulu kita ada gizi kurang itu tidak muncul seketika. Tapi sebelumnya berhutang. Kadang-kadang tidak langsung menit. Terus si bayang-bayang, si terkejar itu yang menyebabkan ada gizi kurang. Ya, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan untuk anak-anak itu nak unik, anak dengan anak lain berbeda, kegemparan kesukaannya berbeda. Jadi caranya kita itu dari awal tekniknya sama, kita semua samakan teknik, samakan persepsi bagaimana untuk mengatur pola makan, kemudian pola istirahat. Ya dengan jamnya kemudian sesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan umur. Ada di kupingnya, di buku KIA masing-masing ada gitu. Umur berapa, kebutuhannya apa, seberapa, semua ada. Ya, karena kebiasaan yang kita ajarkan sekarang seperti dia bawa terus dia pakai, dia mengembangkan sendiri gitu. Jadi kita yang nyeting, karena bukan kebalikannya, kita yang setting. Kita sudah capek-capek masak, kita ACK lagi, karena dia tak biasa makan makanan rumahan, dia biasa diberikan yang instan. Jadi kita masak yang bagus itu agar anak itu sebagai makan apa yang kita siapkan, karena yang kita siapkan yang orang tua nyiapin kan seperti yang pilih jelek, mesti pilih apa yang bagus, yang baik. Biar dia terbiasa tersetting dengan makanan itu utama dulu, nanti selebihnya kalau dia lapar itu kan selera kita kan teman-teman nanti dia jadi, tetapi dia sudah tergantung aja makanan kita di rumah. Tapi risikonya memang kita repot kalau kita tidak merasa terbiasa, merasa repot. Tapi kalau sudah terbiasa asik banget Bu. Artinya ada kepuasan tersendiri yang karena biasa masak. Anak-anak kan kalau suami pun bakal kerja, yang maksud juga betul. Ada pokoknya ada kenikmatan tersendiri, apalagi kalau sampai pulang dan misalnya anaknya pulang kuliah, bisa tadi ibu malahan yang sedih kadang-kadang masak kok yang bersih pasti dia berpikir yang pasti nggak enak, apanya nggak enak atau apanya nggak suka, besok kurangi itu atau kurangi yang tertentu. Karena untuk terbiasa dan ketergantungan anak-anak itu makanan rumahan jarang beli. Kalaupun beli ya sekali-sekali kan wajar anak-anak itu, cuma jarang karena kebiasaannya masak. Pun terbiasa menonton itu soalnya memang sih kita jadi harus malam harus sudah siap untuk besok masak apa di rumah, ayo dari potong besok tinggal masak menu ribuan. Jadi kalau pikir artinya kan ribuan apa tapi asik sebenarnya gitu. Ada lagi kalau untuk pencegahan penyakit ada pas jam 11 ada pertanyaan lagi pasti. Nanti kalaupun nanti ada di rumah misalnya ada kendala nanti boleh sampaikan di posyandu atau sampaikan ke Bu Ayunya untuk nanti pertemuan berikutnya boleh membahas materi yang lain.
kira-kira nanti kalau untuk di pengasuhan anak nanti kira-kira yang ingin di sharing Bu, yang ingin di Ibu apa namanya kasih pengalaman tentang tumbuh kembang, mungkin ada tumbuh kembang perlu Bu Ayu, ada yang perlu materi tumbuh kembang katanya untuk berikutnya ya. Berarti nanti harus hadir ya Ibu? Yang ini yang hadir ya? Oh, sosial pendirian. Sosial pendirian mau TK nanti dimiliki udah TK dong. Bulan depan, ya bulan depan belum dapat jadwal dari bulan depan kita bahas tumbuh kembang. Nah tumbuh kembang ini juga penting banget Bu, karena tidak semua kita ibu-ibu itu walaupun kita sudah melihat artinya posyandu sudah biasa, cuma posyandu banyak hanya fokus ke ibu-ibu itu fokus mikirnya ke tubuhnya, berat badannya, tinggi badannya, tinggi kepalanya. Tapi untuk perkembangan kita perlu pemantauan. Jadi bagaimana cara kita memantau biar dia tidak mengalami keterlambatan dalam apapun termasuk sosial kemandirian. Dan cara menstimulasi, dan cara melatih dari mana. Nanti kita bulan depan karena kalau anak-anak boleh sih sebenarnya kalau kita cuek berpikir nanti juga dia bisa, biarkan anak-anak berkembang sesuai dengan maunya. Tetapi bukan itu yang apa namanya nanti hasilnya tidak maksimal. Ya, ini kan hasil bukan kita pengennya hasilnya nanti kan yang unggul. Semua ibu, semua orang tua pasti pengen anak yang unggul. Tetapi anak unggul munculnya kan tidak berjalan sendiri dia, harus dirangsang, harus ada latihan. Jadi bulan depan kita bahas sepakat untuk ajari tumbuh kembang. Kalau ibu yang pertemuan sebelumnya yang sudah dengan materi tumbuh kembang awalnya dia tahu banyak sekali muncul pertanyaan segala macam, tidak terasa waktu itu sampai jam 1 Bu. Asik kita bahas tumbuh kembang, agak unik dan ribet Bu, karena anak itu beda-beda jadi bulan depan kita sepakat dengan materi tumbuh kembang. Jadi hari ini kita cukupkan materi penting pada anak mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bermanfaat Bu. Tolong nanti pantau anak, artinya semaksimal mungkin kita mengkondisikan anak dalam kondisi yang sehat secara jasmani dan rohani, psikis segala macam. Dia mohon maaf bila dalam penyampaian dan terima kasih untuk ibu yang sudah sharing menceritakan pengalaman ini. Jadi ibu yang lain tidak ikut apa namanya tahu jadinya dengan pengalaman ibu ini. Saya bermanfaat yang untuk anti kalau kesanti, Om Santi, Om semua oke.